Hasilkan kebahagiaan. Anak-anak harus yakin bahwa kebaikan itu akan menimbulkan kebahagiaan. Berarti kalau ada orang yang tidak bahagia, berarti kebaikannya perlu ditanyakan. Kalau ada orang yang marah, kemudian benci, kemudian musuh-musuh, misalnya ya kita bayangkan, ada orang yang marah, ada orang yang benci, dendam pada orang itu, menurut anak-anak bahagia enggak? Tidak bahagia anak, susah, tekanan darahnya jadi tinggi, gitu ya, matanya jadi merah, ototnya jadi, gitu ya. Orang marah, orang benci, kemudian musuh-musuh, orang yang musuh-musuh kira-kira bahagia enggak? Tidak bahagia. Berarti kalau dibalik, kalau tidak bahagia berarti kebaikannya perlu didadani. Kalau kita dimarahi, kemudian kita dipisui, kita dibenci, bahagia enggak kita? Tidak bahagia. Kamu dimarahi bahagia enggak? Coba ngomong, dimarahi bahagia ngomong. Sesok urunan nyuntik nih. Orang yang tidak bahagia itu perlu diperbaiki. Berarti orang itu tidak baik. Kalau dimarahi berarti tidak baik. Kalau dipisui berarti tidak baik. Gitu. Kalau dibenci baik tidak orang itu? Tidak baik anak-anak. Begitu juga yang memarahi, yang misui, yang membenci juga tidak bahagia. Berarti kalau ada dua-duanya itu berarti perlu diperbaiki. Allah itu tidak ada satupun yang diperintah Allah itu yang tidak membaikkan kita. Gitu ya. Berarti kalau orang tidak bahagia berarti itu orang yang tidak baik. Akhirnya menyusut-usut, akhirnya bisa saja. Ini ada penelitian di tingkat internasional ternyata ditemukan. Kemudian Nabi Musa juga diwajibkan berpuasa 40 hari. 40 hari Nabi Musa itu menyarankan pada umatnya berpuasa juga 40 hari. Cuma sayangnya nggak tahu ya anak. Ada kalau orang yang berpuasa jarak 40 dino apa dan poton apa jarak 40, ada yang dia kali gitu. Maka Al-Quran itu menepis dirubah. Nabi Isa juga berpuasa 50 hari. Kemudian Nabi Muhammad kita berapa hari anak-anak? Kalau Nabi Muhammad 30 atau 29 hari. Nah, ibadah yang tertua, maka ini adalah untuk kebaikan kita semua ibadah. Bahkan anak-anak, alam itu berpuasa. Kamu percaya enggak? Alam ini berpuasa. Ayam mengeram itu benetes ndoke. Wimbo iki direwangi puasa. Berapa hari itu? 21 hari. Enak gak pitik angkrem sang warneng nganggo headset ngene ya? Ndak ada. Ora enak pitik angkrem itu sang warneng ciki kuaci, kalau angkrem mangan kuaci ndak ada. Berpuasa 21 hari. Apa yang terjadi? Anaknya menetas, cantik-cantik, lucu-lucu. Meskipun ayam itu tidak seorang pendekar, siapapun wani. Waktu pinter silat, jurus apa ngerti pun wis apa wani, kalau preman wani telajung pitik brebes. Apa? Karena melindungi anaknya. Kuat. Setelah puasa itu ayam itu kuat. Bahkan elang itu bisa dimatikan oleh ayam karena melindungi anaknya. Karena apa? Berpuasa. Hebatnya berpuasa. Apalagi yang berpuasa? Ular itu berpuasa anak-anak supaya kulitnya itu bisa bagus. Jadi kalau kamu pengen cantik wajahmu, berpuasa. Untuk mengelupaskan, untuk ngelungsungi. Kamu pernah lihat kelungsungan ular? Pernah lihat? Dia itu untuk memperbaiki kulitnya supaya kulitnya bagus. Dan selain itu, setelah kulitnya muda, bisa lebih besar.
Jadi ulat itu setelah melungsung itu lebih gede daripada biasanya. Tumbuh dengan baik itu digugurkan anak daunnya. Padahal anak-anak tahu bahwa tanaman itu dapurnya itu di daun. Jadi makanan dari tanah, dari akar itu dinaikkan ke daun, kemudian dimasak dengan bantuan sinar matahari. Setelah jadi vitamin, diedarkan seluruh tanaman. Seperti tubuh kita ini diambil dari usus dua belah jari, kemudian diarahkan ke jantung, dibantu oleh oksigen dari paru-paru, dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh kita. Sama. Kalau tanaman itu berkuasanya apa? Digugurkan daunnya supaya tetap bisa hidup. Pohon jati ini pada musim kemarau daunnya gitu. Nanti saudara jalani ular terus lupanya gilani. Kalau apalagi ular yang disembel kan ular apa? Ular street itu sudah bentuknya tidak menyenangkan, menyakitkan orang. Ada nggak petani yang tanamannya itu dimakan ular itu lilor bawa? Ada nggak? Kalau bapakmu misalkan nandur sayuran yang sawah terus dimakan ular itu kira-kira rela nggak bapakmu? Berarti makanannya halal apa haram? Haram. Ulat itu makanannya haram karena mengganggu petani. Iya enggak? Wes rupanya elit, terus makanannya haram juga merugikan orang lain. Apa yang terjadi? Setelah ulat itu menyadari bahwa semua orang benci, semua petani itu rugi, artinya dia mulai menyadari, ya Allah, ternyata saya berdosa. Mulailah dulunya yang menyakitkan itu dijadikan penutup tubuhnya. Jadi tubuhnya jadi diberi kulitnya ya. Kalau untungnya bisa menyung dari jilbab. Itu dari dulunya yang menyakitkan. Dulunya yang menyakitkan itu dicopoti, itu menyakitkan orang. Saya akan merelakan untuk dibungkus sarung, pambi koko, kublok gitu. Entung itu artinya tidak makan di dalam kepompong. Ada anak yang tahu entung yang dulu itu samuloti ini. Yang dulu ada enggak entung ini yang dulu gujol ini enggak ada. Entung itu kamu lihat, kamu kupas di bawah entung itu sikalnya gini. Matanya ke sini itu kamu lihat. Wih, berdoa pada Allah, mohon maaf karena sudah merugikan petani. Berdoa nih, nek buat itik-itik, gak mungkin bunyi. Nek boleh sholat, itik-itik gak mungkin bunyi. Dan untuk tiga, itik-itik paling mungkin ini Pak. Tetap dia berdoa. Apa yang terjadi anak-anak? Setelah entong tadi berpuasa, oleh Allah itu diberi karunia, dijadikan bentuk yang indah. Kombinasi sayapnya itu loh, jadi batik yang luar biasa. Saya punya kenalan batik Danar Haji Solo, perancang model terkenal di Solo. Dia itu punya rancangan batik. Saya tanya, Mas, batik pinter-pinter kenal isong rancang batik dengan kombinasi yang bagus. Dari mana? Ternyata dari kupu-kupu. Kupu-kupu itu kombinasinya bagus sekali. Nah, jadi indah sekali. Semua orang senang sama kupu-kupu. Anak kecil-kecil itu senang. Mesti adikmu nyekel ke kupu-kupu karena indah sekali. Tidak itu saja, oleh Allah itu diberi selang untuk mengambil madu. Jadi kupu-kupu itu diberi sedotan yang diupel di mulutnya. Jadi kalau ada madu di paling dalam bunga, di kelopak mahkota, dan antara mahkota bunga dan bakal buah kepala putih itu ada tempat yang bersih, ada bulunya, terlindungi oleh debu. Di situ ada madu. Setiap bunga ada madu. Kupu-kupu tadi diberi sedotan oleh Allah. Wes rupanya api, diberi sedotan, makanannya apa? Madu. Tempatnya di mana? Di tempat yang harum. Kupu-kupu tadi akhirnya jadi indah dan perilakunya baik. Tidak hanya itu saja,
dia itu tangannya yang lembut itu bisa meletakkan belang sari ke kepala putih. Anak-anak kalau belajar biologi ada mahkota bunga yang bagus, kemudian di tengahnya ada kepala putih, yang atasnya seperti ada lemnya, kemudian ada tangkai lagi di bunga itu yang menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari itu nanti oleh kupu-kupu diletakkan di kepala putih, akhirnya turun jadi bakal buah, jadi buah, dan buahnya diambil oleh kita-kita. Anak-anak, apa yang kita sampaikan dari kisah Nabi, kemudian alam, dan contoh kecil ayat yang diterangkan di alam ini, Allah menghendaki supaya anak-anak itu mengambil hikmah dari contoh berpuasa. Jadi puasa ini adalah perintah Allah yang baik untuk kita. Puasa ini paling hebat. Hebatnya apa? Nek sholat ini bisa didelok. Kowe sholat apa ora ketok. Haji ketok. Abdul tonggo-tonggone diundang haji ketok. Kita kelihatan ya, umroh juga ketok, sholat istok, sedekah ketok, kayak ngapain kalian? Tapi puasa tidak, anak. Puasa kowe mbok. Anak-anak ini ada yang tidak berpuasa, ngaku puasa bisa toh? Bisa. Yang tahu siapa? Cuma kita dan Allah. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum terus baru itu maghrib dendam apa-apa diminta nih. Poso itu sing dieling-eling membuat kamu baik itu tadi, ya. Plato itu meneliti bahwa obat jasmani dan rohani itu adalah satu-satunya yang obat yang paling hebat itu berpuasa. Muridnya Sokrates itu menyampaikan bahwa tubuh manusia itu memiliki daya tahan sendiri. Itu akan muncul apabila berpuasa. Jadi kalau kamu berpuasa akan muncul sendiri. Itulah anak-anak. Jadi kalau berpuasa jangan sekedar apa buka bar kuwi bar turu tangi ndelok jam. Janane kurang neh, turu neh, tangi neh miso. Ora jam itu nandang-nandang. Terus mikir buka, tidak boleh kamu mikirnya piye bagaimana Tuhan memberi pembelajaran kita. Mikir kok masjid dia yang tajilan enak dewi. Ora poso goleki masjid sing enak tajilane. Melu buka kanca-kanca. Ada enggak? Ada kalau tidak punya kesadaran, tapi yakin dengan kamu pondok Ramadan 3 hari ini, saya yakin kamu akan bisa menikmati dan bisa menghayati, sehingga harapan kita setelah pondok Ramadan ini memahami puasa itu untuk kebaikan kita, bukan untuk siapa-siapa, karena yang tahu cuma kamu dan Allah. Orang tuamu tidak tahu, kowe budal melu sahur buku budal tekan dalan jajan itu juga tahu. Gurunya juga tidak tahu. Yang tahu puasa dan tidak itu cuma kamu dan Allah. Maka ini ibadah yang hebat, yang luar biasa. Nikmati dan jalankan. Pasti kamu akan memperoleh sesuatu yang baik dari semuanya. Saya kira cukup anak-anak. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan sampai Idul Fitri kita tidak model ya. Jaga itu. Dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.